Ini kan yang kamu mau? Mas Dario. Gumam Dario tanpa melirik istrinya yang berdiri di seberang meja. Kedua matanya masih fokus membaca berkas-berkas yang ada di tangannya. Bukan pemandangan asing, hampir setiap hari selama 2 tahun pernikahan, Dario seperti itu. Aku mau ngomong sama Mas. Ngomong aja. Jawabnya yang lagi-lagi tanpa mau menatap istrinya. Savannah menghela napas jengah. Aku mau ngomong penting, Mas. Bisa nggak luangin waktu 5 menit? Sepenting apa sih? Langsung ngomongkan bisa. Aku mau cerai. Seketika itu gerakan tangan Dario yang sedang membuka berkas tertahan. Sesaat, pikirannya blank. Otaknya terlalu syok mencerna kalimat Savannah. Kalimat yang tak pernah Dario pikirkan akan diucapkan oleh istrinya. Kenapa? Hanya kata itu yang keluar dari mulut Dario saking gak percayanya Savannah meminta cerai. Kamu tanya kenapa? Kamu tahu jawabannya, Mas? Aku gak tahu. Ucap Dario dengan polosnya yang membuat Savannah ingin sekali mencakar wajahnya. Aku lelah. Kan aku sudah bilang, sewa saja jasa babysitter. Kamu gak akan kelelahan mengurus Azam sama Azura. Aku gak pernah lelah mengurus mereka. Aku sangat menyayangi mereka seperti anak kandungku sendiri. Terus apa yang membuat kamu lelah? Kamu? Aku? Dario mengerjap bingung. Apa yang aku lakukan sampai membuat kamu lelah? Aku membebaskan kamu melakukan apa yang kamu mau. Mau jadi ibu rumah tangga silakan, mau bekerja silakan. Aku gak pernah melarang kamu ini itu. Permintaanku hanya satu, tolong jaga anak-anak dengan baik. Saat di rumah, aku juga jarang bicara sama kamu. Aku gak pernah marah, gak pernah negur kamu. Kamu bebas. Demi apapun, Savannah ingin sekali melempar meja ke wajah suaminya. Savannah, tolonglah jangan kayak gini. Aku malas harus menikah lagi dan menyesuaikan diri lagi. Kasihan Azam sama Azura. Mereka juga udah sayang sama kamu. Kalau kamu gak sayang sama aku. Apa itu penting? Yang penting semua baik-baik saja. Apanya yang baik-baik aja, Mas? Dario berdiri, dia menarik paksa lengan Savannah agar duduk. Namun Savannah justru memalingkan wajah. Lihat aku. Dario mengarahkan wajah Savannah agar menatapnya. Dia tersentak saat melihat air mata istrinya. Selama 2 tahun menikah, sekalipun Dario tak pernah mendengar Savannah menangis. Kamu menangis? Kenapa? Kaget. Tanpa kamu sadari setiap malam aku nangis, Mas. Hati Dario mencelos. Selama 2 tahun pernikahan Savannah terlihat baik-baik saja. Setiap bangun Savannah selalu tersenyum, menyiapkan keperluan ke kantor, menyiapkan sarapan, mengurus Azam dan Azura. Dia melakukan semua itu dengan wajah ceria. Dia tidak pernah mengeluh atau protes. Pun saat Dario bilang, aku belum siap untuk malam pertama. Savannah menerima sepenuh hati. Savannah tidak pernah menuntut nafkah batin. Apa selama ini hanya bersandiwara? Dia pura-pura baik-baik saja. Kenapa kamu gak bilang? Gimana aku mau bilang? Kamu dari pagi sampai sore sibuk kerja, pulang dari kantor kamu main sama anak-anak, lalu malam hari kamu langsung tidur. Begitu terus selama 2 tahun. Aku lelah batin, Mas. Aku masih bisa menahan lelah fisik, tapi lelah batin terlalu menyakitkan. Air mata Savannah menetes kembali. Sesak di dada yang tak tertahan membuatnya tak mampu lagi menahan air mata. Selama 2 tahun Savannah memendam sendiri, berusaha menguatkan hati atas sikap suaminya yang begitu dingin dan cuek. Savannah berusaha untuk bertahan beberapa saat lagi demi Azam dan Azura. Tapi Savannah sudah tak mampu. Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan untukku? Kamu bisa meluangkan waktu untuk Zia, mantan istri kamu, tapi kamu gak ada waktu untukku. Kenapa jadi bawa-bawa Zia? Kamu masih cinta sama dia kan, Mas? Cara kamu menatap Zia, cara kamu memperlakukan dia dengan lembut, kamu selalu meluangkan waktu untuk dia.
Bahkan saat aku dan dia sakit dalam waktu bersamaan, kamu lebih memilih membawanya ke dokter cuma gara-gara flu, sementara aku nyaris mati kehabisan darah di kamar mandi karena kepleset. Selama 2 tahun kita menikah, kamu gak menyentuhku, sampai aku bertanya-tanya apa yang salah dengan kau. Apa aku kurang seksi? Apa aku kurang cantik? Aku sampai mau gila karena bertanya-tanya sendiri tanpa tahu jawabannya. Dario terdiam. Kamu gak perlu jawab apa-apa, aku sudah tahu jawabannya. Aku akan segera mengurus surat perceraian kita. Setelah itu kamu akan bebas melakukan apapun dengan perempuan itu. Tanpa menunggu jawaban suaminya, Savannah langsung meninggalkan ruang kerja suaminya. Semua ini gak mudah untuk Savannah. Berpisah dengan laki-laki yang begitu ia cintai rasanya sakit sekali. Tapi jauh lebih sakit tinggal seatap bersama laki-laki yang dicintai tapi bagaikan orang asing. Savannah kembali ke kamar, membanting tubuhnya di kasur, menarik selimut dan menutup tubuhnya hingga kepala. Jahat! Aku benci kamu, Mas. Aku benci. Savannah terisak sambil memukul-mukul bantal seolah sedang memukul suaminya. 2 tahun Savannah bersabar, tapi sekarang Savannah sudah lelah. Pun selama 6 bulan ini setelah kembalinya Zia dalam pernikahan mereka, Savannah sudah berjuang. Tapi mau sekuat apapun Savannah berjuang jika di hati suaminya masih ada nama Zia, sampai kapanpun Savannah tidak akan menang. Terdengar suara pintu terbuka. Savannah langsung berhenti menangis. Dario duduk di tepi kasur, tepat di samping istrinya. Savannah, aku mau tidur. Kita harus bicara. Aku sibuk. Jawab Savannah seperti tempo hari yang suaminya lakukan padanya. Sibuk apa? Kamu cuma rebahan doang. Ya sibuk rebahan. Dario berdecak dan menarik selimut hingga wajah Savannah terlihat. Sontak saja Savannah melotot tak terima. Aku mau tidur. Aku gak mau bicara lagi sama kamu. Keputusanku juga udah bulat dan gak bisa diganggu-gugat. Aku mau tetap cerai, Mas. Duduk dulu. Enggak! Dario mencengkram pelan bahu Savannah dan menariknya paksa hingga tubuh mungil itu terduduk. Tapi Savannah menolak dan terus mendorongnya. Aku bilang aku gak mau bicara sama kamu. Lepas hem pipi. Gerakan tangan Savannah yang memberontak terhenti. Keduanya matanya melotot terkejut saat tiba-tiba suaminya mencium bibirnya. Selama 2 tahun menikah ini, pertama kali Dario mencium bibirnya. Mamas! Savannah blank untuk sesaat. Ciuman yang begitu dia dambakan selama 2 tahun ini gak akan mempengaruhinya apapun. Keputusan Savannah sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Mas, berhenti! Kenapa? Bukankah ini yang kamu mau? Seketika rasa gugup dan detak jantung yang menggila sirna. Savannah marah. Saking marahnya sampai tubuhnya terasa panas. Sementara Dario mengira panas tubuh Savannah karena ciuman yang dia berikan. Aku akan memberikan ini untukmu, tapi bertahanlah denganku dan anak-anak. Plak. Dario tersentak tiba-tiba istrinya menamparnya. Bahkan setelah aku menjelaskan panjang lebar tadi kamu masih gak mengerti kenapa aku minta cerai. Dario turun dari tubuh istrinya dan duduk di kasur, pun dengan Savannah yang duduk sambil menarik selimut hingga menutupi dadanya yang hanya dibalut bra merah. Aku mengerti. Kamu mau berhubungan badan denganku kan? Mas! Savannah tak bisa berkata-kata lagi. Entah suaminya bodoh atau polos atau tidak peka atau apapun itu, tapi yang jelas Savannah kesal Dario berpikir permintaan Savannah cerai hanya karena seks. Savannah benar-benar tersinggung. Kalau hanya karena seks, sudah dari tahun lalu aku minta cerai. Tapi nyatanya aku tetap bertahan sampai 2 tahun kan? Ya terus kenapa? Savannah kembali tidur dan menarik selimut hingga menutup wajahnya. Rasanya percuma saja bicara dengan suaminya yang gak peka ini. Atau bahkan mungkin dia sengaja pura-pura gak peka. Pokoknya keputusan Savannah sudah bulat dan dia akan segera mengurus surat cerai. Sementara Dario masih diam di tempat,
dengan mata menatap punggung istrinya. Dia bingung harus melakukan apa. Kamu nggak mau bicara lagi? Enggak. Aku ngantuk. Dario menghela napas panjang. Jujur saja Dario belum mencintai istrinya. Dia menikahi mantan sekretarisnya ini karena Dario ingin memberikan ibu untuk anak-anaknya. Savannah sosok perempuan yang lembut, penyabar, cerdas, cocok sekali menjadi ibu rumah tangga. Dan selama 2 tahun ini Savannah benar-benar melakukannya, sampai-sampai kedua anak kembarnya sangat menyayangi Savannah. Pun selama ini Savannah terlihat bahagia-bahagia saja. Tapi ternyata istrinya tersiksa batin,